Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salila Naswa Nazifah dengan NPM 233402159. Di sini saya bersama salah satu anggota Karang Taruna dari Perum Permata Intan untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Silakan perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Nola Zahra sebagai Project Manager di Perumahan Permata Intan. Sebelumnya izinkan saya bertanya teh, Project Manager itu ngapain nih di komunitas teh? Jadi di Project Manager di perumahan saya itu kita tuh bertugas sebagai perencana kegiatan. Jadi di situ tuh kita kayak merencanakan kegiatannya tuh akan kayak gimana, terus nentuin temanya, terus kegiatan yang akan laksanain itu kayak gimana, konsep acaranya kayak gimana. Terus kita juga membuat timeline kegiatannya, terus kita juga menyusun kayak anggaran biaya yang akan dikeluarkan pada kegiatan itu bareng sama bendahara sama ketua pelaksana di komunitas itu. Oke deh, langsung aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu apa tujuan utama dibentuknya komunitas Karang Taruna ini? Jadi tujuan utama dibuatnya Karang Taruna di Perumahan Permata Intan ini jadi sebagai wadah bagi para pemuda-pemudi generasi muda yang ada di perumahan itu agar berperan aktif di lingkungan masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di perumahan itu tuh kebanyakan dilaksanakannya sama Karang Taruna, sama pemuda-pemuda yang ada di sana. Jadi tujuannya juga itu untuk mempererat tali silaturahmi antar warga di sana, juga untuk menyalurkan kreativitas para generasi muda yang ada di sana. Terus kita juga mengembangkan potensi untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kegiatan gitu. Kegiatan di luar. Ya, jadi kayak kita kan ada beberapa divisi, ada yang megangnya, terus mereka juga jadi bisa memimpin si divisi itu, jadi bisa mengarahkan anggota-anggotanya untuk berperan aktif di kegiatan itu. Lalu kita juga di Karang Taruna itu bisa membantu masyarakat mengatasi segala masalah gitu, baik itu masalah ekonomi ataupun masalah di lingkungan. Terus kita juga jadi bisa memperlihatkan rasa kepedulian kita di lingkungan masyarakat gitu. Jadi Perum itu terlihat lebih hidup gitu. Iya, betul. Jadi apa ya? Jadi kita juga di warga kita itu jadi tidak ada rasa canggung gitu. Jadi setiap kegiatan kan kita ngumpul gitu ya bareng-bareng gitu. Jadi di situ tuh kita bakal menumbuhin rasa kepedulian gitu ya. Jadi seenggaknya saling kenal sama teman Ya sendiri. gitu, betul. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya teh. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini? Dan seberapa besar sih kontribusi anggota dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Jadi dalam pengambilan keputusan di komunitas itu kita itu melaksanakan musyawarah mufakat. Jadi kayak kita tuh ngadain rapat rutin kayak tiap minggunya kita tuh ada pertemuan, ada semua anggota sama pengurus itu tuh ngumpul di tiap minggu itu. Jadi kita itu di pembahasan kita itu tiap minggunya kayak misalnya kita tuh akan mengadakan kegiatan A, terus kita tuh bakal kayak ngerencanain kegiatan itu kayak gimana. Jadi tiap kelompok divisinya itu mempersiapkan apa aja sih yang kita butuhin gitu. Kayak misalnya di divisi acara apa sih tema atau kegiatan apa sih yang bakal kita jalanin. Terus kalau misalnya divisi konsumsi, mereka tuh kayak nyiapin kira-kira apa aja sih yang dibutuhin sama mereka. Terus kontribusi tiap anggotanya gitu ya, mereka itu bakal pastinya di tiap anggotanya itu bakal ngeluarin pendapat mereka. Kayak misalnya pendapat dari si ini apa, pendapat dari situ apa. Jadi kita itu bukan mendengarkan dari satu pandangan saja. Jadi semua orang juga itu bakal ngeluarin pandangan mereka. Terus kita tuh bakal ngumpulin tanggapan-tanggapan mereka, terus kita juga bakal ngambil keputusan yang pas, yang sesuai dengan keinginan mereka gitu.
Jadi kita juga dengan sistem ini tuh keputusannya itu nggak akan dari pengurus inti aja, jadi anggota-anggota juga ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan ini gitu. Itu biasanya rapat mingguan ini ada tempat khusus tersendiri di Perum Permata Intan atau di mana? Atau di rumah salah satu anggota gitu? Kebetulan kalau di Perum Permata Intan itu kan ada sekretariat RW. Nah, di sekretariat RW itu ada tempat khusus buat rapat-rapat, mau itu rapat bapak-bapak ataupun rapat karang taruna, itu tuh diwadahinya di situ gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan oleh komunitas ini? Jadi sebelumnya kan kita itu melaksanakan kegiatan kayak keagamaan, terus ada bakti sosial, kerja bakti, terus ada turnamen olahraga juga. Tapi yang menurut aku paling mengesankan itu di kegiatan lomba 17 Agustusan, yang dimana itu kan pada pengurus sama anggota Karang Taruna itu ikut berperan aktif gitu ya dalam kegiatan itu. Terus kita juga ketemu sama banyak warga, mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak Semuanya. gitu. Iya. Terus di situ juga kita kan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggota atau masyarakat di Perum? Jadi yang pertama itu kalau buat anggota, jadi buat anggota itu kita jadi dapat pengalaman pengurusan berorganisasi gitu. Terus kalau untuk masyarakat gitu ya, jadi membuat kan kita tuh sering bakti sosial, jadi lingkungan itu terjaga. Terus selain itu juga kan kita juga bisa mampu menciptakan lingkungan yang harmonis gitu antar tetangga, antar warga gitu. Jadi kebersamaannya itu tercipta di situ gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Teh. Apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas ini? Jadi kalau di kita itu pakai WhatsApp group. Jadi WhatsApp group itu buat nginfoin kalau misalnya mau ada rapat atau pertemuan sama pengurus atau anggota di situ. Terus pakai Instagram atau Facebook. Jadi kita update kegiatan itu pakai update-nya di Instagram atau di Facebook. Terus yang terakhir itu ada Google Form. Google Form itu kita pakai buat kayak ada untuk pendaftaran lomba sama pengumpulan ide-ide dari tiap anggotanya gitu. Berarti termasuk ini ya, masyarakatnya yang mengerti Tentang Google kegiatan. Form. Ya, Kalau tidak semua orang bisa memakai Ya. Google Form gitu. Ya baik, terima kasih Teh atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.